Oke, monggo silahkan. Saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tholibatul Nafiah, NIM 4 NIM 3010644476 dari kelas 2023L. Saya membuat video ini untuk tugas proyek 1 dengan tema pengalaman mengajar PPKN mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Hendri Pandu. Mohon maaf Bapak, karena beberapa kendala, jadi saya membuat video wawancara ini secara online. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya dari guru SD saya dulu. Boleh perkenalan dulu Bu? Oke, terima kasih. Nama saya Yulian Nurrohmah dari Desa Kopah Kidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Sekarang saya sebagai pengajar di guru SDN Kopah Kidul 2 di kelas 5. Baik Bu, boleh dikenalkan dulu apa pengalaman mengajarnya pertama kali di SD itu gimana Bu? Oh, pertama kali mengajar ya, bukan hanya di SD. Saya mengajar sudah 10 tahun. Awalnya bukan di SD, tapi di pos PAUD. Setelah di pos PAUD, 2 tahun di pos PAUD, saya mutasi di TK. Setelah itu, selama 7 tahun di TK, 5 tahun di TK, saya mutasi lagi ke SD sampai saat ini. Pengalamannya ya luar biasa, banyak sekali yang didapat saat kita ngajar itu, bukan hanya belajar, tapi kita sendiri bukan hanya mengajar, tapi kita sendiri belajar sabar menghadapi siswa khususnya, Baik begitu. Bu. Ya sudah lama sekali ya berarti ya Bu. Dari saya Iya, SD loh ya. gimana? Dari saya SD ya Bu ya. Ya, sudah 10 tahun saya dari Mbak Nafi SD. Iya. Boleh dijelaskan dulu Bu, apa yang diketahui Bu Yuli tentang pelajaran PPKN? Pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila itu pembelajaran yang tidak hanya sekedar pembelajaran ilmu pengetahuan saja, tapi di mana itu adalah sebuah pembelajaran yang terkandung nilai-nilai, di mana dari pembelajaran PPKN itu siswa bisa terbentuk karakternya menjadi pribadi yang baik sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Oh iya Bu, di PPKN itu tidak hanya di SD Bu, ternyata di kuliah juga ada Bu. Oh iya, memang harus itu, karena Iya, itu kan masuk pembelajaran nilai dan moral toh. Jadi dari mulai lingkup paling kecil sampai dewasa ya memang harus ada ya. iya, bahkan di semua jurusan Bu, saya sudah tanya di teman-teman di apa PTSP apa perikanan juga ada PKN. Ya. Biar generasi kita tidak lupa sama apa itu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, memang harus ada jurusan apapun. Oke Bu, langsung saja ya, ini pertanyaan pertama. Apakah di sekolah Bu Juli sudah menerapkan konsep Pancasila? Mohon dijelaskan dong. Sudah, sudah sekali, banyak sekali konsep Pancasilanya sudah kita terapkan. Dari mulai misalnya pembiasaan kegiatan upacara di hari Senin itu termasuk dari penerapan Pancasila biar anak-anak bisa mengenali dan lebih mencintai tanah airnya. Selain itu ada juga pembiasaan setiap siang kita sholat berjamaah, itu kan juga termasuk pembelajaran Pancasila di sila pertama. Jadi setiap warga negara itu kan harus punya keyakinan, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu ada juga setiap hari Jumat itu ada pembiasaan
apa itu kampung Jawa di SD sama kebiasaan sholat duha gitu. Oh, sekarang sudah maju sekali ya Bu ya di SD. Sudah Alhamdulillah. bertambah ya. Berproses Mbak Pi, ya berproses Iya Bu. sedikit. Oke, selanjutnya ya Bu ya ini. Menurut pendapat Bu Juli, seberapa penting pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar? Sangat penting. Sekolah dasar itu sudah dari kata-katanya kan sekolah dasar di mana pembelajaran itu sangat mendasar itu kita dapat dari sekolah dasar. Nah, dari situ kita tanamkan pembelajaran Pancasila atau PPKN itu sendiri. Karena PPKN itu kan bukan hanya yang saya sebutkan tadi, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi dalam PKN itu terkandung pembelajaran tentang nilai dan norma, di mana nilai dan norma itu bertujuan membentuk karakter dari siswa-siswi itu sendiri. Apalagi pada zaman sekarang ini kan di era globalisasi ini dengan banyaknya sekali informasi-informasi yang bisa didapat dengan siswa tanpa ada apa ya namanya, tanpa ada saringan dari internet, dari YouTube, dan itu kalau tidak ditanamkan karakternya itu bisa merusak jiwa siswa-siswa zaman sekarang dari tayang-tayangan di YouTube, dari berita-berita yang ada di internet. Nah, dari pendidikan Pancasila itu sendiri, siswa nanti bisa mempunyai karakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia, kayak gitu. Jadi dia juga nggak gampang ikut pergaulan yang di luar sana, yang notabene bukan sebagai kepribadian bangsa Indonesia, kayak gitu. Jadi sangat penting ya Ibu, kan sekolah dasar kan sangat dasar, harus ditanamkan dulu ya dari kecil, dari Penting SD. sekali, iya. Iya dari kecil nggak bisa langsung apa itu kita kalau kecil nggak dikasih itu di besar besarnya nanti malah bisa lebih rusak lagi nanti. Nah, iya Bu. Selanjutnya ya Bu ya ini. Menurut Bu Juli selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Banget di kelas saja. Kalau di kelas banyak Mbak Pi. Satu dari mulai mungkin piket ya. Iya. Piket itu nggak mungkin kan satu siswa sendiri itu kan harus berkelompok biar bisa bersih kelasnya, biar bisa rapi bagaimana ya harus bergotong royong sama yang lainnya. Nah itu kan juga masuk dalam sila keempat Pancasila toh. Terus ada juga apa itu namanya berdiskusi, berdiskusi dengan kelompok saat ada kegiatan pembelajaran mungkin, terus saya kasihkan itu tugasnya itu untuk didiskusikan dengan temannya kayak gitu. Oh, banyak sekali Ibu ya. Ini Bu, untuk media pembelajaran yang cocok diterapkan untuk sekolah dasar pada pada pelajaran PPKN apa Bu contohnya? Media pembelajaran banyak sekali ya Mbak Pi. Kalau media pembelajaran itu bisa kita ambil dari lingkungan sekitar, bisa tidak hanya melulu kita menggunakan alat-alat digital seperti misal kita tayangkan video itu juga bisa, mungkin video di mana kita nanti bisa menayangkan ini loh perilaku-perilaku yang mencerminkan dari sila-sila Pancasila seperti ini, sila bersama mencerminkan seperti apa, kayak itu ada juga nanti di tayangan-tayangan dalam video. Tapi selain itu media langsung juga ada di sekitar kita, misalnya dari hal kecil saja, misalnya apa itu tadi seperti yang saya sebutkan saat kita membahas tentang
Pancasila dari sila 1 ke sila 5, terus contoh-contoh dalam kesehariannya. Kalau sila pertama contohnya apa kayak gitu lah. Kita bisa memakai media apa seperti alat sholat. Kita kirim anak-anak ke tempat tempat apa itu sholat, ke musola sekolahan kayak gitu. Terus mungkin sila kedua kita bisa menanamkan kepada anak untuk bisa membantu yang lainnya kayak gitu. Kita kasih media yang ada di sekeliling kita saja. Kita ada di lapangan, ada bendera kayak gitu. Ya kita langsung kita keluar kelas, karena pembelajaran apalagi di kurikulum Merdeka itu nggak harus melulu di dalam kelas, bisa di luar kelas. Kita langsung pakai ada apa media yang ada sekeliling kayak bendera. Oh, ini pengenalan kita tentang bendera. Bendera merah putih, lambangnya apa, artinya apa, yang putih lambangnya apa kayak gitu. Ibu, untuk ini selanjutnya ini langkah-langkah apa ya Bu ini untuk menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik, biar tidak bosan gitu loh Bu. Cara gimana langkah-langkahnya? Oh, langkah-langkahnya pembelajarannya jangan monoton, jangan pembelajaran satu arah di mana gurunya cuma ceramah saja, cuma jelaskan tok, jangan kayak gitu. Tapi pembelajarannya dua arah, di mana kita menyampaikan, siswa juga bisa menyampaikan pendapatnya, atau siswa juga bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya. Yang paling asik itu sambil dengan bermain, Mbak Pi. Zaman sekarang itu bisa sambil bermain. Segala sesuatu kita gunakan sambil bermain. Misalnya kita itu mau menghafalkan segala sesuatu dari sila 1 ke sila Pancasila, dari sila 1 ke sila 5. Itu contohnya apa saja. Itu kita sambil bermain di kelas kayak gitu. Terus kita membuat media sendiri, misalnya kayak kertas manila kayak gitu, kita tempel Garuda, terus kita tempel setiap lambang dari sila itu menggunakan kertas kertas lipat misalnya kayak gitu. Dengan media-media seperti itu, dengan langkah-langkah seperti itu, anak bekerja sendiri, anak akan lebih ingat dan tidak monoton. Tidak hanya kita menyampaikan sila pertama lambangnya bintang kayak gitu, bisa kalau kayak cuma kita sampaikan saja, nanti anak-anak bisa cepat lupa. Tapi kalau anak-anak kerja sendiri, anak-anak akan lebih ingat dan tidak mudah lupa kayak gitu. Ya apalagi sekarang kan kurikulum Merdeka, jadi lebih bebas ya Bu ya. Kelas, tidak harus di dalam kelas, tidak harus dengan hanya membuka saja, bisa dengan segala hal. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang canggih pun bisa kayak gitu. Gimana anak-anak bisa enjoy? Ayo kita tiktokan yuk, kita menghafal lambang-lambang Pancasila dengan lagu kayak gitu. Bisa saja, enggak perlu segala sesuatu itu kita ambil positifnya saja. Bukan berarti tiktokan itu buruk, bukan berarti YouTubean itu jelek. Nah, kita arahkan ke yang baik-baik ke anak kayak gitu. Anak-anak kan sekarang sukanya kan aplikasi kayak gitu. TikTok, YouTube, kita arahkan ke situ saja biar mereka nggak monoton. Ayo kita hafalkan tuh lambang-lambang Pancasila sila pertama sampai ke yang kelima ya, nanti gantian kayak gitu dengan TikTok dan lagu. Bisa saja. Oh iya Bu, untuk ini kalau materi Bu, apa saja sih materi yang diajarkan di sekolah dasar? Terutama di kelas berapa tadi? 5 Bu? Kelas 3? Bu Yuli ngajar di kelas 3 ya? Iya, materi apa menurut Bu Yuli yang paling sulit yang diterapkan di SD? Materi PPKN. Paling sulit ya? Apa paling mudah? Gak apa-apa dijelaskan semuanya Ibu. Materinya apa saja dan yang paling sulit itu apa dan mengapa? Kalau paling mudah itu yang berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Karena kenapa kok saya bilang mudah? Karena saat kita menjelaskan makna dari sila-sila itu
kita langsung praktek dari diri kita, tidak hanya menjelaskan tapi kita langsung praktek. Misalnya dari sila pertama itu contohnya apa, kegiatannya apa, bisa praktek langsung, anak-anak bisa lebih paham. Itu yang mudah mungkin ya diterapkan. Yang sulit ya Mbak Pi ya, menghafal pasal-pasal itu yang sulit ya mungkin. Kan Sudah ada ada. tuh Iya. pasal berapa kayak gitu, itu anak itu yang paling sulit mungkin, bukan hanya anak SD kayaknya ya, itu Iya. susah untuk menghafalkan misalnya tentang apa gitu, terus ada pasalnya kayak itu, mungkin anak sulit di situ. Tapi kalau SC itu nggak sebegitu banyak untuk pasalnya, itu mungkin di kelas tinggi saja, kelas rendah nggak ada. Kelas rendah mungkin hanya sekedar pengenalan Pancasila, karakter dari pelajar Pancasila itu harusnya seperti apa kayak gitu. Kita karakter bangsa Indonesia itu harusnya seperti apa, sifat-sifat yang terpuji, yang tercela seperti apa, kayak gitu aja kalau kelas rendah. Baik Bu. Untuk sekarang kan kurikulum merdeka, nah terus di SD itu sudah menerapkan yang mata pelajaran PKN itu sudah diterapkan. Nggih. Udah, kalau di kurikulum merdeka namanya bukan PPKN. Apa Ibu namanya? Bisa dijelaskan? Pendidikan lah. Oh, gitu ya. Ya, kalau kan kita sudah ada 4 kelas dari 2021, itu sudah ada 4 kelas yang menerapkan kurikulum merdeka. Dari kalau awalnya itu cuma 2 kelas, kelas 1 sama kelas 4, kebetulan Juli juga itu kelas 4. Terus berikutnya nambah lagi kelas 2 sama kelas 5. Jadi sekarang ada 4 kelas, kelas 1, 2, 4 sama 5. Yang belum kelas 3 sama kelas 6. Kan bergilir itu Mbak Pi, berproses maksudnya. Nah, di SD itu tidak ada sekarang yang namanya PPKN. Kalau untuk kurikulum merdeka, kalau kurikulum K13 masih ada. Kalau untuk kurikulum merdeka namanya pendidikan Pancasila, begitu. Di mana diharapkan siswa-siswa itu berkarakter seperti yang tercantum dalam Pancasila, yang terkandung dalam sila-sila Pancasila gitu. Oh, begitu ya Ibu. Untuk pada kurikulum merdeka terdapat ciri khas yang membedakan dengan kurikulum terdahulu, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5. Nah, bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah dasar Ibu? P5. P5 itu bisa berupa proyek langsung, yaitu berupa karya yang dihasilkan siswa kan. P5 sendiri itu kan ada temanya ya Mbak Pi ya. Ada temanya dari kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, kemarin di sekolah kami yang sudah kita terapkan yaitu kearifan lokal sama gaya hidup berkelanjutan. Kearifan lokal sendiri di sekolah kami kemarin sudah ikut lomba P5 di kabupaten. Nah, kita itu ada karya yang sudah kita hasilkan berupa gelas dari bambu. Nah, itu kan kenapa kok dianggap lokal? Karena bahan-bahannya itu bahan lokal semua. Kan gelasnya dari bambu. Terus sama ada mangkok juga dari kulit kelapa. Kulit kelapa dibuat mangkok. Itu hasil yang kita dapat dari berupa karya yang terlihat. Tapi selain itu, kearifan lokal selain dari karya yang dilihat, tapi kita juga menanamkan P5-nya itu berupa karakter. P5 itu jangan dianggap hanya sekedar proyek atau karya yang bisa kita pegang, kita lihat saja ya. Tapi juga karakternya anak. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kearifan lokal, yaitu kita menanamkan pembiasaan Jumat Jawa, di mana setiap hari Jumat anak-anak itu berpakaian adat Jawa semuanya, baik dari gurunya, baik siswanya kayak gitu. Yang laki-laki yuk pakai baju apa itu yang ada belangkonnya itu, yang perempuan juga pakai kebaya. Begitupun gurunya sama. Nah, karakternya karena kita orang Jawa, ya mereka juga harus bisa berlatih berbahasa Jawa. Kayak gitu. Itu kearifan lokal yang dari karakter.
untuk gaya hidup berkelanjutan. Itu kayak kita recycle barang-barang bekas, kardus kita buat miniatur rumah, plastik kita buat pot, kita buat bunga, kayak gitu. Seperti itu Sangat Mbak Pi. bahagia ya Ibu ya. Iya. Iya, ini untuk beda-beda lagi ya Bu ini. Cara seperti apa untuk mengajarkan murid agar saling toleransi dengan sesama? Gimana Ibu? Toleransi dengan sesama. Ya gimana ya, Cak? Gini loh. Anak itu kan dari berbeda-beda keluarga, itu kan ada yang misalnya dari ekonomi mampu, dari ekonomi yang tidak mampu, terus ada anak yang di kelas ini ya, saya berbicara satu kelas, Ya. ada yang IQ-nya cepat nyantol, ada yang susah kayak gitu. Nah, di kelas saya itu tidak membentuk kelas di mana bangkunya berjejer rapi semuanya hadap ke depan, jejer ke belakang itu enggak. Tapi satu kelas saya bentuk jadi 2 kelompok, di mana satu kelompok itu saya acak anaknya. Di situ dengan anak yang berbeda karakter, biar tidak terjadi kayak apa ya, kayak geng-geng gitu loh. Makanya saya yang acak, terus di dalam satu kelompok itu ada yang anaknya orang kaya, ada yang anaknya orang tidak punya, ada yang IQ-nya rendah, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang dia bisanya itu di akademik, ada yang bisanya dia itu mungkin di seni kayak gitu. Bu Yuli campur acak. Setiap kelompok harus ada kayak gitu. Nah, dari situ anak-anak harus bisa menghargai, oh dia itu memang walaupun mungkin dari beda orang tuanya, keluarganya dia kurang mampu, tapi dia tetap teman saya kayak gitu. Jadi kan mereka harus kerja kelompok. Dari situ mereka terbiasa tidak membeda-bedakan kelompok, harus bertoleransi. Selain itu, saya juga membiasakan kepada anak-anak saya kalau ada yang sakit, kalau ada yang tidak masuk, itu harus mau menjenguk mereka dan iuran seikhlasnya untuk membawakan mereka sesuatu biar temannya itu bisa cepat sembuh kayak gitu. Oh, baik Ibu. Kalau berbicara NKRI Bu, bagaimana cara Bu Yuli untuk menerapkan konsep NKRI dalam pembelajaran PPKN di SD? Sinyalnya Bu Yuli, sinyal aku. Kenapa sinyalnya Mbak P? Oh, sinyalnya Bu Yuli ya ini? Gak apa-apa Ibu. Sinyal saya yang jelek. Iya, Gak apa-apa Bu. wifi-nya ada error. Gak apa-apa, ini sudah 25 menit Bu. Sedikit lagi ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Yaitu tentang NKRI Bu. Kalau di SD itu bagaimana penerapannya tentang konsep NKRI? Tentang konsep NKRI penerapannya bagaimana? Ya, Ya. eh, untuk cinta tanah air itu sendiri, seperti yang tadi saya bilang, setiap hari Senin anak-anak pembiasaan upacara bendera. Di dalam upacara itu nanti kan ada pengibaran bendera, dari situ ada penghormatan bendera, itu termasuk wujud dari cinta tanah air. Terus ada menyanyikan lagu-lagu nasional, itu juga termasuk wujud tanah air, itu termasuk harta kekayaan yang patut kita jaga, jangan sampai dicuri oleh negara orang lain. Jadi anak-anak itu harus hafal lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu daerah.
kita ajarkan lagu-lagu itu dalam pembelajaran sehari-hari, pembiasaan sehari-hari sebelum masuk. Kita barisi lapangan senam, habis itu kita menyanyikan lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu daerah. Mereka harus cinta sama lagunya itu. Jangan sampai lagu-lagu itu dicuri sama negara lain karena itu aset kita juga kayak gitu. Terus cinta cinta budaya lokal kayak tadi pakaian-pakaian adat kayak gitu itu kan milik Indonesia. Jadi NKRI itu kita tanamkan kepada siswa tidak harus seperti zaman penjajahan kita perang kayak gitu mempertaruhkan nyawa, tidak hanya kayak gitu tapi dengan belajar sungguh-sungguh jadi anak-anak yang berkarakter itu termasuk dari wujud NKRI kayak gitu. Baik Ibu, untuk ini hambatan atau tantangannya seperti apa yang Bu Yuli hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKN di sekolah dasar? Ya, kendalanya ya tadi Mbak Mi, apa itu banyak sekali kan sekarang itu anak-anak itu kan semuanya itu kan pegang HP, ya toh. Nah, segala sesuatu informasi dari luar bisa dengan mudah mereka dapatkan, lebih mudah mereka dapat itu daripada lebih mudah mereka terima daripada mereka menerima pelajaran yang kita sampaikan itu. Jadi kita harus pinter-pinter menyiasati dalam memberikan pembelajaran kepada mereka kayak gitu. Soalnya waktu mereka belajar dan waktu mereka memegang HP itu hampir banyak mungkin ya kalau di rumah itu mungkin lebih banyak pegang HP mungkin ya kayak gitu. Jadi kalau kita jadi akhirnya kan mereka itu kayak ada sikap-sikap mereka yang mulai apa ya mulai meniru gaya-gaya orang luar kayak gitu. Jadi cara berpakaian, rambut diwarnai kayak gitu, ada beberapa yang ingin mewarnai rambut juga kayak gitu. Itu kan sudah terkena apa ya imbas dari apa itu yang mereka tonton mungkin ya di HP itu sendiri. Iya Bu, teknologi sangat merajalela di sekarang Ibu. Ya. Itu untuk upaya atau solusi untuk mengatasi tantangan tersebut gimana Bu Yulinya? Sama-sama wali murid. Nggak bisa buat guru bekerja sendiri, terus ibunya, bapaknya nggak nuturi kayak gitu, nggak nasihati, nggak bisa. Kita harus kerja sama-sama wali murid, menyampaikan kepada wali murid untuk membatasi anak dan mengawasi anak dalam melihat tontonan di HP, di YouTube dan lain sebagainya. Terus di apa itu untuk belajarnya di rumah. Jadi untuk menumbuhkan karakter yang baik pada anak itu bukan hanya di tangan guru ya, tapi juga tangan orang tua juga serta lingkungan sekitarnya. Nah, benar sekali Ibu. Kalau menurut dosen saya itu guru itu cuma pembantu, yang berperan harusnya orang tua bukan guru. Gitu. Berapa jam sih cuma sama guru itu cuma berapa jam sih anak itu? Ya toh? Dari jam 6 dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang tok itu tok. Selebihnya itu kan di tangan orang tuanya. Iya Ibu, benar sekali. Terus ini terakhir Bu Yuli. Apakah ada pengalaman menarik dan berkesan selama Ibu mengajar di PPKN di SD? Pengalaman menarik. Setiap hari itu menurut saya menarik. Ketemu anak didik itu setiap hari menurut saya itu semua pembelajaran tidak hanya PPKN itu menarik. Apalagi PPKN itu setiap pembelajarannya itu menurut saya menarik karena di situ kita bisa menanamkan berbagai karakter yang baik kepada mereka. Nah, menanamkan karakter yang baik itu juga terkadang kita butuh ekstra ya Mbak ya, tidak hanya dengan mulut saja tapi juga dengan contoh kayak gitu. Jadi kalau kadang kita nggak perlu apa itu banyak apa itu memberikan materi kepada mereka, tapi dengan memberikan contoh kepada mereka saja kayak gitu. Terima kasih Bu Yuli sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Oke, saya tutup dulu ya Bu ya. Oh iya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Sama.